علمنا من علوم العلماء الراشدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين تبركا بذكر الآية وتعبدا بتلاوته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Sadaqallah wa sadaqa rasul. Puji beserta syukur kehadirat ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke hadirat alam sayyidil wujud sayyidil kaunain sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada ibunda tercinta saya beserta keluarga yang sangat saya cintai dan Allah muliakan, dan yang saya hormati kepada para jamaah Majlis Ta'lim Sababul Mustafa, Majlis Ta'lim Mahabatul Mustafa yang sama-sama saya cintai dan Allah muliakan. Alhamdulillah, malam hari ini pun hadir dari rekan-rekan majlis yang lain, namun saya tidak mengurangi rasa hormat kepada rekan-rekan semua. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini adalah malam yang indah buat kita semua, karena tidak semua orang malam ini berada duduk di majlis ilmu, berada duduk di majlis zikir, berada duduk di majlis sholawat. Karena malam hari ini barang siapa orang yang menghidupkan, meramaikan lisannya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam ke-8 dan ke-9 di bulan Zulhijjah, orang tersebut doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tersebut akan dihapuskan dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Beruntunglah kita semua. Dan barang siapa orang yang duduk di majlis ilmu pada tanggal 8 Dzulhijjah, orang tersebut mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan 7 turunan dari orang tersebut. Dan alhamdulillah, tetangganya pun 7 rumah dari majlis ta'lim mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Beruntung. Tadi kita dari awal sudah membaca zikir pada para ahli kubur kita, kemudian dilanjutkan pembacaan Ratibul Autos. Ya, barang siapa orang yang mendawami salah satu kitab zikir dari ratib, maupun itu Ratibul Autos atau Ratibul Haddad, Ratibul Sumus dan Ratibul yang lainnya, orang tersebut akan terhindar daripada orang-orang yang syirik, karena di dalam ratib itu terdapat lafaz Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa sami'un alim. Itu adalah izin yang pernah diamalkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita secara tidak sadar sering baca, bahkan
setiap minggunya ya. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa mendawamnya setiap malam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ba'da salat maghrib ya, setelah salat maghrib nggak bakal lama, paling juga 10 menit atau 15 menit ya. Orang mendawami, apalagi ini Ratibul Atos ya, raja daripada rajanya Ratib. Ratibul Atos ini orang yang mempunyai niat, insya Allah Allah kabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita sangat bersyukur sekali ya, kita malam hari ini berzikir dan bersolat bareng di satu tempat. Allah kumpulkan kita di tempat yang baik. Mudah-mudahan tempat ini selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak akan panjang lebar, cuma saya akan meneruskan daripada kitab fikih, masih kitab takrib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ahu min ulumihi darin. Faslun, bermulai di suatu pasal menerangkan kitabul hajj, yaitu tentang menerangkan tentang haji. Kenapa sih kita harus tahu tentang haji? Karena kita ini umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Di antaranya haji itu salah satu rukun Islam ya. Yang keberapa? Ya, yang kelima. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. 1, mengucapkan 2 kalimat syahadat ya, minimal sehari berapa kali? Umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan 2 kalimat syahadat satu hari berapa kali? Kita hitung nih. Zuhur berapa kali? 2 ya, tahiyat awal dan tahiyat asar 2, maghrib waduh ada yang satu nih ya, maghrib 2, isya 2, subuh berapa tuh? Berapa? 9. Ini luar biasa Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wali songo ada 9 ya. Ini pun 2 kalimat syahadat yang wajib dibaca oleh umat Islam setiap hari, ada 9 yang wajib. Kalau kita merasa umatnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mengucapkan yang wajib 2 kalimat syahadat sehari 9 kali di dalam waktu sholat 5 waktu. Kalau kita tidur dari pagi sampai pagi lagi, berarti kita meninggalkan mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Karena apa? Umatnya Sayyidina Muhammad itu dianjurkan memperbanyak baca 2 kalimat syahadat. Khawatir kita dalam keadaan maksiat, khawatir kita dalam keadaan khilaf ya. Makanya sering-sering mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, rukun Islam apa? Menjalankan sholat. Sholat dan syahadat nggak boleh terpisah. Dan yang ketiga, rukun Islam puasa di bulan Ramadan, di bulan Ramadan. Ini harus tahu rukun Islam. Jangan sampai nanti
kita punya anak, ayah rukun Islamnya ada berapa? Tahu, tanyain sama guru lu. Jangan. Ya, kita harus tahu dan kita harus jadi contoh buat anak keturunan kita. Barang siapa yang sering duduk di majelis ilmu, maka nanti anak keturunannya pun akan mengikutinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang keempat, menjalankan atau membayar zakat ya di bulan suci Ramadan, membayar zakat. Dan yang kelima yaitu pergi haji, menjalankan ibadah haji jika mampu dalam perjalanannya ya. Ini adalah yang kelima. Kita menjelaskan dalam yang kelima karena apa? Ini adalah momen di bulan Zulhijjah, orang yang menghidup-hidupkan ya malam bulan Zulhijjah. Orang tersebut semata-mata sedang melaksanakan ibadah haji. Pahalanya sama, Masya Allah, luar biasa. Apalagi kita duduk baca zikir, sholawat, luar biasa ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa syara'itul wujubu haji lan utawi iki kula iki ku pasal sawiji. Wa syara'itul wujudi lan utawi pira-pira syarat wajib haji iku sab'atu asya'a, pitu piro-piro perkara. Al-Islamu sawiji Islam, wal bulugulan balik, wal aqlu lan berakal, wal huriyati wujudul zati ya. Wal huriyati lan merdeka, wa wujudul zati lan den ala bekal, warahiyati ing dalam perjalanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula ini suatu pasal menerangkan, yang punya kitabnya nanti di rumah boleh dilihat dalam matan kitab takrib ya. Kitab takrib ini adalah kitab fikih. Wa syara'itul wujudul hajj, bermula syarat wajibnya haji itu ada 7 perkara. Yang wajib, syarat yang diwajibkan untuk menjalankan ibadah haji itu ada 7 perkara. Al-Islamu, yang pertama umat Islam tuh diwajibkan kita. Kalau bukan umat Islam enggak wajib ya. Umat Islam wajib menjalankan ibadah haji. Yang kedua wal bulugu, yang balik. Kemarin ciri balik ada berapa? Ada 3. Sempurna umur 15 tahun. Yang kedua mimpi jima, dan yang ketiga keluar haid. Nih 3 perkara ini kalau sudah bisa dialami oleh kita, maka kita wajib menjalankan ibadah haji. Wal aqlu, yang selanjutnya adalah berakal, cerdas, berakal. Kalau orang yang nggak punya akalnya nggak wajib ya. Kalau bahasa santri itu waminha iku setengah sakit ya. Orang yang nggak berakal nggak wajib haji, yang berakal. Karena apa? Haji itu Masya Allah luar biasa. Yang pertama banyak hafalan, udah harta, udah tenaga, udah pikiran. Makanya di sini
Wal aklu harus orang yang berakal, yang punya akal, ya, biar untuk selalu mempermudah ada apa? Soal oh just biasanya ambil jos, tangkap jos. Ada nggak? Ada nggak? Kecuali pengen ikut ngaji, ya, alhamdulillah. Kita lanjut ya. Wal aklu dan berakal. Wal hurriyatu yang selanjutnya orang yang merdeka. Kalau sekarang sudah tidak ada abid. Abid itu adalah suatu apa ya? Misalkan seorang pembantu yang kita beli, kita membeli seseorang, kemudian ini terjadi ketika zaman Rasulullah SAW, ya, seorang abid, ya, budak. Abid itu adalah seorang budak belian, jadi diperdagangkan manusia, kemudian kita beli. Setelah kita beli, terserah kita mau apakan, mereka nurut. Karena apa? Mereka sudah dibeli sama kita, ya. Kemudian kita merdekakan tuh abid, kita bebaskan. Kamu sudah saya bayar, sudah saya beli, kamu saya bebaskan, terserah kamu mau kemana. Tuh diwajibkan haji, namanya abid yang sudah merdeka, ya. Wa wujudu zadi yang selanjutnya harus mempunyai bekal, di antaranya duit, ya, harus punya bekal. Atau kalau nggak duit ya makanan, kalau pengen jalan, ya. Banyak yang sering kita saksikan orang yang niatnya, hatinya tulus, ingin melihat Mekah, ingin menjalankan ibadah haji. Mereka nekat, ya, berjalan dari rumah sampai Madinah. Allah izinkan, Allah mudahkan, terkabul. Cuman di dalam perjalanannya perlu bekal, makan dan minum perlu, ya. Wa tahliyatul thariq yang selanjutnya aman di dalam perjalanannya, yang ada kendaraannya. Misalkan, ya, di kita sekarang adalah pesawat, dan pesawat itu aman, ya, menjadikan suatu ketenangan dalam ibadah, ya. Kalau nggak ada kendaraannya, misalkan, ya Allah saya pengen berangkat haji cuma nggak ada kendaraannya, gimana ya Allah? Itu tidak diwajibkan kalau nggak ada kendaraannya, ya. Tuh, paham? Insyaallah, ya. Wa imkanul masir, wa imkanul masiru yang terakhir adalah perjalanannya itu harus betul-betul tertuju, harus jelas. Jadi nggak boleh kemana-mana, nggak boleh mampir dulu. Seperti umroh, ya nggak? Umroh nih, belum ke Madinah, ada yang ke Turki dulu, ya, ada yang ke Dubai dulu, ada yang kemana dulu tuh. Ini kalau haji nggak boleh. Kalau haji itu langsung harus ke Madinah, harus ke tempat yang dituju, nggak boleh kan? Karena
Kalau haji dan umroh itu perbedaannya, kalau haji itu adalah hal suatu perkara yang wajib dan itu pun rukunnya harus diperjalankan. Contoh seperti mana haji dan umroh hampir mirip sama, ya, pakai biaya nggak? Pakai biaya. Dan yang kedua, pakai kendaraan nggak? Pakai kendaraan. Cuman bedanya haji itu harus ke tempat yang tertuju, harus langsung ke Madinah, ya, harus langsung ke Mekah, nggak boleh kemana-mana dulu. Kalau mau pulang sama Alun ya, diantar ya, diantar sama Alun. Pakai bensinnya saya, pakai bensinnya sama Alun. Itu ya dapat dipahami, insyaallah ya. Kalau haji itu harus langsung, ya. Dan rukunnya pun hampir sama. Rukunnya hampir sama umrah, ya. Cuma di situ nanti ada yang namanya ya, lempar jumroh sama lempar jumroh, ya, seperti itu. Cuma tawafnya pun hampir sama, tawafnya hampir mirip sama rukun haji, ngambil kehajian, tahallul, ya, potong rambut segala macam, bayar mud atau bayar dam, sama, ya, seperti itu. Cuma kehajian itu bedanya kita wukuf di padang Arafah, ya, kita nginap di padang Arafah. Masya Allah, orang yang sedang wukuf di padang Arafah kemudian orang tersebut meninggal, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat orang tersebut meninggal dalam keadaan mati syahid. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bahkan para ulama terdahulu ingin sekali meninggal dalam keadaan menjalankan ibadah haji. Itu Masya Allah luar biasa. Kenapa? Ya, Madinah itu dikatakan tanah haram. Madinah itu adalah semua yang berupa kejahatan akan terlihat di sana. Kalau kita di rumah sering ngata-ngatain orang, di sana kita akan dikata-katain. Atau kita di sini jahat sama teman, sering mukul teman, atau sering berantem, kita di sana akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa sahabat juga, mereka luar biasa cerita ketika pulang dari menjalankan ibadah haji, itu mau melempar jumroh, luar biasa. Jalannya tuh nggak diam, bergoyang. Karena apa? Bawahnya tuh banyak sendal, terus banyak mayat yang berjatuhan. Sudah sampai depan, ternyata dia ke belakang lagi, kedesak. Sampai 7 kali nggak bisa melempar jumroh. Sampai 7 kali nggak bisa melempar jumroh. Ini ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia kebingungan. Ini kisahnya sahabat sendiri yang cerita. Ini kebingungan. Kenapa ini? Ternyata dia dikasih ingat sama Allah. Ternyata di rumahnya itu dia galak sama adiknya. Kesel. Karena apa? Adiknya bandel. Gak seperti dia. Adiknya bandel. Gak rajin sholat. Adiknya bandel, gak rajin ngaji. Cuma gak diajak. Dipukul sama dia. Itu mau melempar jumroh gak bisa. Setelah dia ingat, ternyata
saya ketika di Bogor, saya sering marahin adik saya. Itu tiba-tiba dia ada di depan, Masya Allah, luar biasa. Itu makanya ya di Madinah itu dikatakan tanah haram. Tanah haram itu ya kejelekan kita akan dilihatkan. Bagaikan kita mau meninggal, ya, mau meninggal dunia itu Allah akan perlihatkan perbuatan-perbuatan kita yang dulu ngapain, tidur mulu nih setiap harinya, Allah perlihatkan semua. Ketika sebelum 40 hari sebelum kita dicabut nyawa kita, pulang sama siapa lu? Ibnu udah. Siapa yang ini? Kamal. Oh ya. 40 hari kita sebelum dicabut nyawa, kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan kita. Makanya orang-orang yang mau meninggal tuh suka aneh-aneh. Ya kan? Suka aneh-aneh dan keluarganya pun gak paham. Ya karena memang dia sudah melihat perbuatan-perbuatan dia. Karena Allah perlihatkan 40 hari sebelum dicabut nyawanya, orang tersebut sudah menjadi mayat. Ruhnya itu sudah dicabut oleh Allah, sudah menjadi mayat. Karena Allah perlihatkan semua perbuatannya. Makanya apalagi kalau dalam keadaan sakit itu, Masya Allah, ya, yang sakaratul maut itu Allah perlihatkan semuanya perbuatannya. Makanya ada yang teriak, ada yang seperti apa, itu Allah perlihatkan semua. Dia nggak bisa mengucapkan yang lain-lain selain mendapatkan hidayah yang ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rekan-rekan semua ya selalu ditetapkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggal nanti dalam keadaan husnul khatimah, yang selalu mengucapkan dua kalimat syahadat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya selaku Sahibul Bir mohon maaf pada rekan-rekan ya, karena memang tempat dan jamuannya kurang memadai. Saya minta ridhonya, dan besok kita akan melaksanakan puasa sunnah. Kita niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin min yaumit tarwihi sunnatan lillahi ta'ala. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin min yaumit tarwihi sunnatan lillahi. Niat di dalam hatinya, sahajaku, besok aku niat puasa di hari tarwih sunat lillahi ta'ala. Di dalam hati ya, jangan diucapkan. Karena yang tadi yang kita ucapkan nawa itu namanya talafuz niat. Tapi yang wajibnya di dalam hati. Sahajaku, aku niat puasa esok hari di hari tarwih sunnatan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan rekan-rekan pada puasa ya. Amin ya rabbal alamin. Karena puasa tarwih dan puasa Arafah itu godaannya luar biasa. Ya enggak? Masya Allah, luar biasa. Karena pahalanya pun luar biasa. Orang yang menjalankan puasa tarwih dan puasa Arafah, orang tersebut sama pahalanya dengan menjalankan ibadah haji. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya akhiri, ada informasi buat rekan-rekan majelis. Alhamdulillah, saya dapat informasi dari sahabat saya, seorang pemerintah dari dinas sosial, dari dinas pendidikan. Insya Allah Majelis Taklim Sababul Mustafa
akan mengadakan sekolah paket B dan paket C setara SMP dan SMA bagi rekan-rekan yang putus sekolah. Insya Allah nanti kita akan ada program ya, akan ada program yang namanya paket C dan paket B setara SMP dan SMA. Jadi rekan-rekan bisa melanjutkan sekolah yang terputus ya, itu pakai biaya nggak gratis, dan sekolahnya pun hari Sabtu dan Minggu itu pun online ya, secara online. Jadi enak ya, secara online kita dapat ijazah ya. Ini alhamdulillah ya, ada sahabat ingin membantu untuk khusus buat rekan-rekan majelis ya yang belum punya ijazah. Insya Allah nanti kita akan sama-sama belajar dan berkumpul di sini. Ini nanti ijazahnya pun diakui oleh pemerintah ya, ijazahnya pun diakui oleh pemerintah. Insya Allah nanti melalui kelompok belajar yang mau mendaftarkan, maka nanti silakan. Insya Allah nanti kita akan bentuk sebuah panitia bagi rekan-rekan yang ingin melanjutkan sekolahnya ya. Kalau untuk sekolah umum mungkin rekan-rekan yang sudah pada kerja nggak sempat ya, makanya program ini nanti belajar mengajarnya melalui online setiap Sabtu dan Minggu. Ini mempermudah buat rekan-rekan semua yang dalam keadaan kerja atau yang di rumah atau yang jauh seperti apa ya. Insya Allah nanti akan kita informasikan. Ini nggak pakai biaya ya, gratis. Insya Allah ini merupakan suatu berkah buat kita semua. Duduk di majelis ilmu, rekan-rekan yang terputus sekolahnya insya Allah bisa akan kita lanjut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.